FIFA beri perhatian khusus ke pemain timnas Indonesia usai kemenangan 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024 bukan Asnawi atau Arhan. Siapakah itu? Usai kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar, FIFA justru memberi sorotan kepada pemain timnas Indonesia yang bukan Asnawi Mangkualam atau Pratama Arhan. Siapa pemain yang mendapat perhatian khusus tersebut? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Alhamdulillah, setelah kemenangan atas Myanmar, peringkat FIFA terbaru naik lagi. Timnas Indonesia melaju pesat, tinggalkan Malaysia dan kejar Vietnam. Peringkat FIFA terbaru menunjukkan kemajuan signifikan bagi timnas Indonesia yang kini berhasil menambah jarak dengan Malaysia dan siap mengejar Vietnam. Bagaimana peringkat Indonesia sekarang dan peluang mereka ke depan? Simak update terbaru di sini. Sungguh dahsyat kelebihan pemain Suwon FC ini, terpampang nyata selalu bikin pembeda. Hingga lawan panik dan berbuah gol. Lemparan roket Arhan jadi kunci kemenangan. Gol Asnawi bawa timnas Indonesia raih 3 poin dari Myanmar. Kehebatan Arhan dalam melempar bola jauh menjadi momen krusial dalam kemenangan Indonesia atas Myanmar. Ditambah gol tunggal Asnawi, timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin berharga. Simak kisah lengkap di balik kemenangan dramatis ini. Asnawi Mangkualam ucap kemenangan di laga perdana selalu berat, tapi timnas Indonesia bersyukur penuhi target di Myanmar. Bagi Asnawi, laga perdana selalu penuh tekanan. Namun kali ini timnas Indonesia sukses meraih 3 poin penting di kandang Myanmar. Apa yang membuat kemenangan ini terasa spesial bagi sang kapten? Setelah kemenangan tipis atas Myanmar, timnas Indonesia siap hajar Laos di Stadion Manahan. Begini persiapannya setelah mengalahkan Myanmar dengan luar biasa. Timnas Indonesia kini siap melanjutkan perjalanan mereka di ASEAN Cup 2024. Laga berikutnya melawan Laos di Stadion Manahan menjadi momen penting. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Shin Tae-yong dan anak asuhnya? Kalah selisih gol, timnas Indonesia tak puncaki klasemen sementara ASEAN Cup 2024 begini posisi terbaru. Kekalahan tipis dalam selisih gol membuat Indonesia terperosok dari posisi puncak. Seberapa besar jarak gol antara Vietnam dan Indonesia? Saksikan video ini untuk mengetahui lebih dalam tentang klasemen grup B. Meski turunkan pemain muda, Hernando Ari optimis timnas Indonesia bisa menembus babak selanjutnya di ASEAN Cup 2024. Pemain muda mungkin jadi kunci sukses Indonesia di ASEAN Cup 2024 menurut Hernando Ari. Apa yang membuat pelatih tetap yakin meski banyak wajah baru di tim? Temukan analisis dan prediksi menariknya di video ini. Merasa di atas angin dan sombong, media Vietnam tertawa atas kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar. Begini sindiran mereka. Meski menang, timnas Indonesia mendapat kritik pedas dari media Vietnam terkait cara mereka mengalahkan Myanmar. Apa yang membuat media tetangga tersebut meremehkan kemenangan Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di video ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. FIFA beri perhatian khusus ke pemain timnas Indonesia usai kemenangan 1-0 atas Myanmar di Piala AFF 2024 bukan Asnawi atau Arhan.
Siapakah itu? Usai kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar, FIFA justru memberi sorotan kepada pemain timnas Indonesia yang bukan Asnawi Mangkualam atau Pratama Arhan. Siapa pemain yang mendapat perhatian khusus tersebut? Temukan jawaban lengkapnya di sini. FIFA berikan sorotan khusus pada Marcelino Ferdinand setelah kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar. Setelah kemenangan dramatis 1-0 timnas Indonesia atas Myanmar di laga perdana grup B Piala AFF 2024 pada Senin, 9 Desember 2024. FIFA memberikan perhatian khusus pada salah satu pemain muda timnas Indonesia. Bukan Asnawi Mangkualam atau Pratama Arhan yang menjadi sorotan utama, melainkan Marcelino Ferdinand yang mendapat apresiasi dari FIFA melalui akun Instagram resmi mereka. Marcelino, yang bermain di lini tengah dan berkolaborasi dengan Hoki Caraka serta Arhan Kakak di lini depan, tampil impresif meskipun ia tidak mencetak gol dalam laga ini. FIFA memposting foto Marcelino Ferdinand dengan caption "Kembali beraksi", disertai emotikon bendera Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa FIFA menghargai kontribusi besar Marcelino di pertandingan ini, meskipun kemenangan timnas Indonesia datang berkat gol tunggal dari Kapten Asnawi Mangkualam pada menit ke-76. Laga yang tegang dan emosional laga antara Myanmar dan Indonesia berlangsung penuh tensi. Myanmar yang tampil dengan dukungan ribuan supporter agresif langsung memberikan tekanan pada lini pertahanan Indonesia. Namun timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong menampilkan permainan cepat dengan strategi high pressing. Marcelino Ferdinand DKK mampu mengendalikan permainan, membuat Myanmar kesulitan membangun serangan dari lini tengah. Meskipun sejumlah peluang tercipta, gol baru datang di babak kedua. Pada menit ke-76, Pratama Arhan melakukan lemparan ke dalam yang disambut oleh Kadek Arel dan kemudian mengarah ke Asnawi Mangkualam. Tanpa ragu, Asnawi melepaskan tembakan keras yang sempat membentur mistar gawang. Namun bola memantul dan mengenai tubuh kiper Myanmar, Jin Nyi Aung, hingga akhirnya masuk ke gawang dan menghasilkan gol tunggal yang menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand bintang masa depan meskipun gol kemenangan dicetak oleh Asnawi. FIFA sepertinya ingin memberikan penghargaan kepada Marcelino Ferdinand yang sebelumnya mencetak 2 gol kemenangan atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2024. FIFA sepertinya menganggap Marcelino sebagai sosok kunci yang berpotensi besar di masa depan bagi timnas Indonesia. Dengan peran penting yang dimainkannya di lini tengah dan kerjasamanya dengan para pemain muda lainnya, Marcelino menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang siap bersaing di level internasional. Posisi timnas Indonesia di klasemen kemenangan ini membawa timnas Indonesia ke posisi kedua di klasemen grup B dengan 3 poin. Hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang menang telak 4-1 atas Laos. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Laos pada matchday kedua yang dijadwalkan pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia berharap bisa melanjutkan tren positif ini dan memperbaiki posisi mereka di klasemen dengan pertandingan melawan Vietnam pada 15 Desember 2024 menjadi ujian terbesar mereka di grup ini. Something in the air, am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at Alhamdulillah, setelah kemenangan atas Myanmar, peringkat FIFA terbaru naik lagi. Timnas Indonesia melaju pesat, tinggalkan Malaysia dan kejar Vietnam.
Peringkat FIFA terbaru menunjukkan kemajuan signifikan bagi timnas Indonesia yang kini berhasil menambah jarak dengan Malaysia dan siap mengejar Vietnam. Bagaimana peringkat Indonesia sekarang dan peluang mereka ke depan? Simak update terbaru di sini. Update ranking FIFA Timnas Indonesia naik ke peringkat 124 dunia. Timnas Indonesia mengalami lonjakan di ranking FIFA setelah meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga perdana fase grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup AMEC 2024 pada Senin 9/12/2024. Kemenangan ini membawa skuad Garuda naik satu posisi ke peringkat 124 dunia, meningkatkan perolehan poin mereka dari 1135,11 menjadi 1136,91. Tambahan 1,8 poin dari kemenangan atas Myanmar membuat timnas Indonesia kini semakin menjauh dari rival terdekatnya di Asia Tenggara, Malaysia. Sementara itu, Malaysia masih tertahan di peringkat 132 dunia setelah hanya meraih hasil imbang 2-2 dengan Kamboja dalam kurung peringkat 180 dunia di laga pertama grup A AMEC 2024. Hasil tersebut membuat Malaysia kehilangan 0,90 poin di ranking FIFA. Vietnam juga naik, namun timnas Indonesia lebih menguntungkan. Sementara itu, timnas Vietnam juga mencatatkan kenaikan posisi setelah menang 4-1 atas Laos di laga pertama grup B. Mereka naik satu posisi dari peringkat 116 ke 115 dunia dengan tambahan 1,3 poin. Namun meskipun Vietnam meraih kemenangan besar, timnas Indonesia sebenarnya meraup poin lebih banyak 1,8 poin dibandingkan Vietnam yang hanya memperoleh 1,3 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam jalur yang baik untuk terus meningkat di ranking FIFA. Timnas Indonesia berpotensi meraih lebih banyak poin jika berhasil menang dalam laga berikutnya melawan Vietnam pada Minggu, 15 Desember 2024, yang akan menjadi laga penting di matchday ketiga grup B AMEC 2024 di Stadion Vietri. Kemenangan dalam pertandingan ini dapat memberikan dampak signifikan bagi posisi Indonesia di ranking FIFA. Pertandingan berikutnya, Timnas Indonesia versus Laos. Sebelum menghadapi Vietnam, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kontra Laos pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Kemenangan atas Laos sangat penting untuk menjaga momentum positif yang telah diraih Timnas Indonesia. Posisi negara Asia Tenggara di ranking FIFA di antara negara-negara Asia Tenggara, Thailand masih memimpin dengan menempati peringkat 97 dunia. Meski demikian, posisi ini diperkirakan dapat terus berubah seiring dengan hasil pertandingan-pertandingan mendatang di ajang AMEC 2024. Dengan kemenangan atas Myanmar, timnas Indonesia semakin menunjukkan taji mereka di level internasional. Kini fokus selanjutnya adalah menjaga momentum dengan hasil positif melawan Laos dan tentunya Vietnam yang akan menjadi ujian besar di fase grup B. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look. Sungguh dahsyat kelebihan pemain Suwon FC ini, terpampang nyata selalu bikin pembeda. Hingga lawan panik dan berbuah gol. Lemparan roket Arhan jadi kunci kemenangan. Gol Asnawi bawa timnas Indonesia raih 3 poin dari Myanmar. Kehebatan Arhan dalam melempar bola jauh menjadi momen krusial dalam kemenangan Indonesia atas Myanmar. Ditambah gol tunggal Asnawi, timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin berharga. Simak kisah lengkap di balik kemenangan dramatis ini.
Gol tunggal Asnawi Mangkualam bawa timnas Indonesia menang di markas Myanmar di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia meraih kemenangan dramatis di laga perdana ASEAN Cup 2024 melawan Myanmar dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin (9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, gol tunggal dari Asnawi Mangkualam di babak kedua menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia. Myanmar yang bertindak sebagai tuan rumah langsung tampil agresif dengan mengaplikasikan pressing tinggi sejak menit pertama. Mereka berhasil menciptakan peluang emas pada menit ketiga melalui serbuan dari sisi kiri. Umpan silang dari miligram Lewin berhasil dijangkau oleh Lewin Mo Aung, namun sontekannya masih melenceng dari sasaran. Tidak berhenti sampai di situ, Myanmar kembali mengancam gawang Indonesia pada menit ke-14 melalui lemparan ke dalam jarak jauh yang disambut oleh Wailin Aung. Sayang, tembakan tersebut masih terlalu lemah dan melenceng jauh dari gawang timnas Indonesia. Penjaga gawang Cahya Supriyadi tampil sigap dan menyelamatkan gawangnya pada menit ke-17 setelah berhasil mementahkan tembakan keras dari Tila Zhao. Skor masih 0-0 pada saat itu meski Myanmar terus memberikan tekanan. Tuan rumah kembali mendapatkan peluang berbahaya pada menit ke-20 lewat serangan balik cepat 3 lawan 1. Aung Man yang mendapat bola mencoba melepas tembakan, namun sekali lagi Cahya Supriyadi berhasil mementahkan usaha Myanmar. Timnas Indonesia mulai menunjukkan perlawanan dan mendapatkan peluang emas pada menit ke-29 melalui tembakan Donitri, namun bola masih diblok oleh pemain Myanmar tepat di garis gawang. 2 menit kemudian Doni kembali mengancam melalui tembakan dari luar kotak penalti, namun tembakannya kembali diblok oleh bek Myanmar. Tak lama setelah itu Zhao Win Tien hampir saja membawa Myanmar unggul lewat tembakan jarak jauh yang mengenai tiang gawang. Keberuntungan masih berpihak pada timnas Indonesia yang bisa menahan imbang tuan rumah hingga babak pertama berakhir dengan skor 0-0. Di babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan 3 pergantian pemain untuk meningkatkan intensitas serangan. Rafael Struijk, Victor Dethan, dan Asnawi Mangkualam dimasukkan menggantikan Alfrianto Nico, Arkan Kaka, dan Zanadin Faris. Keputusan itu terbukti tepat. Pada menit ke-77, Kadek Arel berhasil keluar dari kemelut di kotak penalti dan memberikan umpan matang kepada Asnawi Mangkualam yang berdiri bebas. Tembakan keras Asnawi sukses menembus gawang Myanmar dan membawa timnas Indonesia unggul 1-0. Meski timnas Indonesia terus berusaha menggandakan keunggulan, peluang demi peluang seperti yang didapat Kadek Arel pada menit ke-82 masih bisa digagalkan oleh kiper Myanmar, Jin Nyi Aung, yang tampil sigap. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin pertama mereka di ASEAN Cup 2024, sementara Myanmar harus menunggu kesempatan berikutnya untuk meraih poin. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Asnawi Mangkualam ucap kemenangan di laga perdana selalu berat, tapi timnas Indonesia bersyukur penuhi target di Myanmar. Bagi Asnawi, laga perdana selalu penuh tekanan. Namun kali ini timnas Indonesia sukses meraih 3 poin penting di kandang Myanmar. Apa yang membuat kemenangan ini terasa spesial bagi sang kapten? Kemenangan perdana timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas Myanmar di laga perdana ASEAN Cup 2024.
Meskipun sempat kesulitan di babak pertama, Garuda akhirnya berhasil mengatasi tekanan dan meraih 3 poin yang sangat berharga. Di babak pertama, Indonesia mengalami kesulitan membongkar pertahanan Myanmar. Bahkan tim tuan rumah beberapa kali menciptakan peluang berbahaya yang mengancam gawang skuad Garuda. Namun keberuntungan berpihak pada Indonesia berkat penampilan gemilang dari kiper Cahya Supriyadi yang tampil luar biasa dalam menyelamatkan gawang dari kebobolan. Memasuki babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan yang terbukti efektif. Pemain-pemain andalan seperti Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam dimasukkan untuk memperkuat lini serang Indonesia. Perubahan tersebut memberi hasil positif dengan permainan yang lebih rapi dan terorganisir. Gol penentu kemenangan tercipta lewat skema lemparan ke dalam yang sangat cerdik. Kadek Arel yang berhasil melepaskan diri dari kemelut di kotak penalti mengirim umpan kepada Asnawi Mangkualam yang berdiri bebas. Tanpa ragu, Asnawi langsung melepaskan tembakan keras yang tak mampu dihentikan oleh kiper Myanmar, Jin Nyi Aung. Gol ini menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia kini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup B, hanya kalah selisih gol dari Vietnam yang juga meraih kemenangan. Vietnam menggilas Laos dengan skor 4-1 dalam laga yang berlangsung bersamaan. Usai laga, Asnawi Mangkualam mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Pemain Port FC itu mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim dan staf pelatih atas kerja keras yang luar biasa. Terima kasih kepada kerja keras para pemain, staf pelatih malam ini. Kami sangat senang bisa mendapatkan 3 poin di laga tandang yang selalu sulit, apalagi ini laga perdana turnamen, ujarnya. Meskipun kemenangan ini sangat berarti, Timnas Indonesia tidak boleh terlena. 3 hari kemudian, mereka akan menghadapi Laos dalam laga kandang di Stadion Manahan, Solo. Laga ini akan menjadi tantangan baru bagi Garuda yang harus tetap fokus untuk meraih hasil positif dan melanjutkan perjalanan mereka di ASEAN Cup 2024. Dukung terus perjuangan Timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Setelah kemenangan tipis atas Myanmar, Timnas Indonesia siap hajar Laos di Stadion Manahan. Begini persiapannya setelah mengalahkan Myanmar dengan luar biasa. Timnas Indonesia kini siap melanjutkan perjalanan mereka di ASEAN Cup 2024. Laga berikutnya melawan Laos di Stadion Manahan menjadi momen penting. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Shin Tae-yong dan anak asuhnya? Bahagia buat penggemar Timnas Indonesia. Garuda raih kemenangan perdana di ASEAN Cup 2024. Kemenangan perdana Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 menjadi kabar menggembirakan bagi para penggemar Garuda. Bertanding di Stadion Tuwuna Yangon pada Senin dalam kurung 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat, Indonesia sukses meraih 3 poin meski harus menghadapi sejumlah tantangan di laga pertama ini. Timnas Indonesia sempat kesulitan menembus pertahanan kuat tuan rumah di babak pertama. Beberapa kali gawang Indonesia terancam kebobolan lewat serangan tajam dari Myanmar. Beruntung penjaga gawang Cahya Supriyadi tampil luar biasa dengan beberapa penyelamatan penting yang membuat skor tetap imbang di babak pertama. Memasuki babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan sejumlah perubahan taktis yang terbukti efektif. Pemain-pemain kunci seperti Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam dimasukkan untuk menambah daya serang Timnas Indonesia. Perubahan ini langsung berbuah manis dengan permainan yang lebih terorganisir dan beberapa peluang emas tercipta. Gol penentu kemenangan datang melalui sebuah skema lemparan ke dalam yang cerdik.
Kadek Arel yang berhasil melepaskan diri dari kemelut di kotak penalti mengirim umpan kepada Asnawi Mangkualam yang berada dalam posisi bebas. Tembakan keras Asnawi sempat membentur tiang, namun bola memantul masuk ke gawang setelah mengenai penjaga gawang Myanmar, Zin Nyinyi Aung. Meskipun kemenangan ini membawa timnas Indonesia meraih 3 poin penting, Shin Tae-yong mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Pada laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Laos pada Kamis 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Meski Laos baru saja kalah telak 1-4 dari Vietnam, mereka menunjukkan kualitas yang tidak bisa diremehkan, terutama dengan penampilan solid di babak pertama melawan Vietnam. Indonesia tak boleh lengah mengingat Laos pernah mencuri poin saat bermain imbang 1-1 dengan Thailand di laga FIFA Matchday pada November 2024 lalu. Laga kandang tentu memberikan motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif lagi. Jadi, mari terus dukung skuad Garuda yang siap memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your Kalah selisih gol, timnas Indonesia tak puncaki klasemen sementara ASEAN Cup 2024 begini posisi terbaru. Kekalahan tipis dalam selisih gol membuat Indonesia terperosok dari posisi puncak. Seberapa besar jarak gol antara Vietnam dan Indonesia? Saksikan video ini untuk mengetahui lebih dalam tentang klasemen Grup B. Dua laga penting di Grup B ASEAN Cup 2024 pengaruhi klasemen, sementara dua pertandingan di Grup B ASEAN Cup 2024 antara timnas Indonesia versus Myanmar dan Vietnam versus Laos memberikan dampak besar pada klasemen sementara. Kedua laga ini memperlihatkan persaingan ketat antara tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Pada laga pertama, timnas Indonesia bertandang ke Stadion Thuna, Yangon untuk melawan Myanmar pada Senin (9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal yang menentukan kemenangan Indonesia tercipta pada menit ke-77 melalui kaki Asnawi Mangkualam. Berkat hasil tersebut, timnas Indonesia kini menempati posisi kedua di klasemen Grup B dengan raihan 3 poin. Di pertandingan lainnya, Vietnam yang dijuluki The Golden Start Warriors tampil dominan saat menghadapi Laos di New Laos National Stadium pada Senin (12/2024). Vietnam mengalahkan Laos dengan skor meyakinkan 4-1. 3 gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Hai Long 58, Nguyen Tiên Linh 63, Nguyen Phan Toan 69, dan Nguyen Phan Phi 82. Sementara Laos hanya mampu membalas 1 gol melalui penalti Boun Kong pada masa injury time. Kemenangan ini membuat Vietnam menempati posisi pertama di klasemen sementara Grup B dengan poin yang sama yakni 3 poin, namun unggul selisih gol dari Indonesia. Vietnam memiliki 2 gol lebih banyak dari Garuda. Dengan hasil ini, persaingan di Grup B semakin sengit. Timnas Indonesia harus terus fokus dan menjaga performa baik dalam laga-laga berikutnya, sementara Vietnam kini memimpin berkat selisih gol yang lebih baik. Klasemen sementara Grup B ASEAN Cup 2024, Vietnam 3 poin, 2 Indonesia 3 poin, 0 Myanmar 0 poin, 1 Laos 0 poin. 1 laga selanjutnya akan sangat menentukan bagi perjalanan timnas Indonesia di turnamen ini.
Meski turunkan pemain muda, Hernando Ari optimis timnas Indonesia bisa menembus babak selanjutnya di ASEAN Cup 2024. Pemain muda mungkin jadi kunci sukses Indonesia di ASEAN Cup 2024 menurut Hernando Ari. Apa yang membuat pelatih tetap yakin meski banyak wajah baru di tim? Temukan analisis dan prediksi menariknya di video ini. Hernando Ari yakin timnas Indonesia bisa berbicara banyak di ASEAN Cup 2024 penjaga gawang Persebaya Surabaya. Hernando Ari menunjukkan keyakinan tinggi bahwa timnas Indonesia mampu memberikan penampilan terbaiknya di ajang ASEAN Cup 2024. Meski skuad Garuda kali ini tampil dengan komposisi yang lebih muda, Hernando percaya bahwa tim asuhan Shin Tae-yong memiliki potensi besar untuk bersaing di turnamen bergengsi se-Asia Tenggara tersebut. Pada ajang kali ini, Shin Tae-yong memutuskan untuk menurunkan para pemain dengan usia di bawah 22 tahun. Kecuali Asnawi Mangkualam yang berusia lebih dari 22 tahun dan menjadi salah satu pemain senior di tim. Meskipun timnas Indonesia tampil dengan mayoritas pemain muda, Hernando menilai bahwa mereka tetap merupakan tim terbaik yang bisa diturunkan saat ini. Sebagian besar pemain yang dipanggil berasal dari Liga 1, kompetisi tertinggi di Indonesia, yang memberikan pengalaman berharga bagi mereka. Saya yakin mereka semua sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk turnamen ini. Semua pemain sudah berpengalaman di Liga 1. Dan saya rasa itu modal yang cukup untuk tampil maksimal, ujar Hernando Ari pada Senin 9/12/2024 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Kiper berusia 22 tahun ini juga mengungkapkan dukungannya penuh untuk perjuangan skuad Garuda dan meyakini bahwa mereka bisa tampil mengejutkan di ASEAN Cup 2024. Hernando juga menambahkan bahwa kehadiran pemain senior seperti Asnawi Mangkualam yang menjadi kapten tim akan sangat membantu. Para pemain muda ini akan mendapatkan bimbingan dan arahan dari senior mereka yang berpengalaman. Pemain muda ini juga sudah sering bermain di Liga 1, jadi mereka tidak kurang pengalaman. Ditambah lagi ada pemain senior seperti Asnawi yang bisa memimpin di lapangan. Jadi, saya rasa tidak ada alasan untuk khawatir, ujar Hernando. Hernando sangat optimis dengan racikan pelatih Shin Tae-yong yang memadukan pemain muda dengan pengalaman senior. Dia percaya timnas Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dan bersaing dengan tim kuat lainnya di ASEAN Cup 2024. Jadi, tidak usah takut. Saya percaya dengan teman-teman di timnas. Mereka pasti bisa mengatasi tantangan ini, tambahnya. Dukungan Hernando dan keyakinannya terhadap potensi pemain muda Indonesia menunjukkan bahwa harapan tinggi pun dapat tercapai meskipun dengan skuad yang lebih muda. Dengan semangat juang tinggi dan bimbingan dari pelatih serta pemain senior, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di ASEAN Cup 2024 dengan percaya diri. Dukung terus perjuangan Garuda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me. Merasa di atas angin dan sombong, media Vietnam tertawa atas kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar. Begini sindiran mereka. Meski menang, timnas Indonesia mendapat kritik pedas dari media Vietnam terkait cara mereka mengalahkan Myanmar. Apa yang membuat media tetangga tersebut meremehkan kemenangan Indonesia? Simak ulasan lengkapnya di video ini. Kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar dilulukan Vietnam dengan ejekan kemenangan dramatis timnas Indonesia atas Myanmar di laga perdana fase grup B ASEAN Cup 2024 mendapat sorotan tajam dari media Vietnam.
Timnas Indonesia berhasil meraih 3 poin pertama mereka di turnamen ini dengan kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah Myanmar pada Senin (9 Desember 2024) meskipun mereka kesulitan sepanjang pertandingan. Laga yang berlangsung di Stadion Thawuna, Yangon memperlihatkan perjuangan berat skuad Garuda. Meskipun Myanmar tidak tampil sesuai ekspektasi, keberuntungan berpihak pada Timnas Indonesia yang akhirnya meraih kemenangan lewat gol tunggal Asnawi Mangkualam di menit ke-76. Gol tersebut tercipta melalui situasi kemelut setelah lemparan ke dalam dari Pratama Arhan yang mengancam sejak babak pertama. Bola hasil lemparan Arhan berakhir di depan gawang Myanmar dan gagal diantisipasi dengan baik oleh bek-bek tuan rumah. Asnawi yang berada di posisi tepat pun melepaskan tembakan yang sempat diblok kiper Myanmar namun tetap masuk ke gawang. Meskipun Timnas Indonesia meraih kemenangan, media Vietnam melalui situs soha.vn memberikan komentar pedas. Mereka justru memberikan pujian kepada Myanmar yang dinilai tampil lebih efektif meskipun kalah. Bukan Indonesia, melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama, tulis soha.vn. Media Vietnam juga menyoroti serangan balik Myanmar yang dianggap lebih berbahaya dan menciptakan beberapa peluang emas, termasuk tembakan yang membentur mistar gawang Indonesia pada menit ke-38. Soha.vn juga menyebutkan bahwa Timnas Indonesia terengah-engah menghadapi Myanmar. Meski tetap menunjukkan kualitas sebagai tim unggulan, Indonesia mengalami banyak kesulitan, lanjut mereka. Meskipun demikian, kemenangan ini dianggap sebagai ancaman nyata bagi Vietnam yang akan menjadi lawan Indonesia pada laga berikutnya. Indonesia mungkin terengah-engah, namun mereka tetap menunjukkan kualitas tim unggulan dan meraih kemenangan penting sebelum bertemu Vietnam, tulis media Vietnam tersebut. Kemenangan atas Myanmar memang menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia, namun tantangan besar menanti di depan mata. Setelah laga melawan Myanmar, Timnas Indonesia akan menjamu Laos pada matchday kedua di Stadion Manahan, Solo pada 12 Desember 2024. Kemenangan di laga tersebut sangat penting, terutama karena akan menjadi modal bagi Garuda sebelum bertandang ke Vietnam pada 15 Desember mendatang.